Bisa kita mulai ya. Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah pada diinstal belum di laptopnya? Saya sudah, Pak. Sudah. Nah, lainnya? Belum, Pak. Belum. Belum, soalnya laptop saya baru dibenerin. Besok, jadinya besok. Ya. Oke. Ya. Ini Nurul Tania baru masuk, coba. Mbak Nurul Tania udah diinstal di laptop? Yang udah bisa Kemarin Udah. Terus? Iya, baru saya cari aplikasinya. Itu kemarin kan saya kirim di Google Drive ya. Kemarin saya kirim di Google Drive kalau nggak salah Mbak Tania. Jadi Iya, Pak. yang sudah diinstal, ya nanti saya sambil menjelaskan, nanti Anda juga bisa sambil mencoba. Yang belum diinstal, terkendala masalah apa, nanti bisa dicoba lain waktu ya. Saya coba Baik, Pak. review aplikasinya ya. Ini baru pada masuk ini. Lalu, Mak. Jadi kalau sudah diinstal, ya nanti tampilannya seperti kayak gini ya. Lembar kerja ada baru proses ini. Kelihatan? Kelihatan enggak yang saya share ini? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. ya, oke. Saya mulai ya. Saya mulai penjelasannya ya. Pelan-pelan aja. Anda kalau mau ditulis, silakan ditulis ya. Jadi langkah awal Anda buka Visual Fox Pro-nya. Ya. Kalau sudah tampil seperti ini, langkah utama yang Anda lakukan, dan ini juga yang paling penting, itu adalah mengatur tempat penyimpanan filenya. Karena nanti file yang dibuat di dalam pemrograman ini ada banyak. Kalau filenya nanti letaknya tidak dalam satu tempat, itu nanti akan kesulitan dalam pencariannya. Ya. Pertama-tama Anda harus masuk ke tool. Jadi Anda klik tools. Ya. Yang sudah megang laptop, sudah diinstal, sudah dibuka, bisa sambil mengikuti. Yang belum bisa dibuka. Tool, kemudian masuk ke option. Ya. Tool, option. Kemudian Anda cari tulisan default directory ini. Default directory. Ya, di situ ditulis not use karena belum digunakan. Kalau nanti ini tidak diatur, itu nanti penyimpanannya akan ada di C, ya, program file, Visual Fox Pro, nah nanti di situ. Nah, kita nanti akan kesulitan jika akan membukanya lagi. Ya. Default directory, kemudian Anda pilih modify, ya, pilih modify. Ini. Nah, setelah masuk ke modify akan tampil change file location, jadi mengganti lokasi filenya. Anda centang use default directory-nya. Jadi dicentang default directory. Setelah sampai langkah ini, Anda klik segitiga, nah, Anda klik titik 3 yang ada di pojok kanan. Ini diklik. Nah, klik. Kita tunggu ya, sampai muncul direktori
yang ada di laptop atau PC kita. Nah, kemudian Anda bisa memindahkannya di dimanapun tempat yang Anda suka. Boleh di My Dokumen, ya, boleh di D, boleh di C, boleh di E ya. Saya coba nanti ini disimpan saya simpan di C atau di D aja. Ya, di E aja lah ini, di E. Kemudian saya membuat folder di sini, misalkan ini tanggal 15 ya, 15 April sore ya, sore aja lah, April sore. Nah, kemudian setelah itu di oke. Nah, maka letaknya nanti akan berubah menjadi E April sore. Kalau udah Anda oke. Sampai sini dulu. Perlu saya ulangi enggak? Tidak, Pak. Yang lain? Pak. Gimana? Tidak, Pak. Ada, Ya, Pak. oke. Nah, setelah ini Anda nanti bisa memilih antara oke dan set as default. Bedanya apa? Kalau Anda langsung oke, ya, Anda oke, nanti suatu saat atau Anda mau menutup VisualFox Raw di close di sini, Anda buka lagi besok, itu nanti default directory-nya akan seperti tadi, not used tadi, kosongan. Tapi kalau Anda pilih set as default, ya, itu nanti Anda tutup VisualFox Pro, Anda matikan laptop, Anda buka lagi laptopnya, Anda buka VisualFox Pro-nya, default directory-nya akan tetap di E April sore. Kalau berubah ya modify lagi, yaitu fungsi dari set as default. Jadi mengatur default-nya di folder yang Anda suka. Ya. Saya oke aja. Oke, setelah saya oke, ya, langkah selanjutnya Anda bisa masuk ke file new, ya, file new. Nah, di dalam file new ini ada beberapa pilihan atau ada banyak pilihan. Ada project, ada database, ada tabel, ada menu dan lain sebagainya. Ya. Yang Anda pilih nanti adalah project. Kenapa kok dipilih project? Karena project ini merupakan ibu dari database, tabel, dan semua yang ada di sini. Ya. Jadi langkah awal tadi tool, terus kemudian pilih yang project. Ya, file new project. Project, kenapa? Karena project ini adalah ibu dari semua menu yang ada di VisualFox Pro. Saya pilih new file. Ya, kemudian akan otomatis masuk ke folder April sore tadi yang saya buat tadi. Ya. Alangkah baiknya di dalam penamaan project ini Anda mulai dengan huruf P. Huruf P, karena project. Project misalkan saya pilih latihan atau sore aja lah ya. P sore, kemudian saya save. Nah, maka akan muncul lembar project manager namanya P sore. Nah, di sini ada banyak sekali menu seperti yang saya tampilkan tadi, ada data, database, ada form, ada menu, ya, ada kode, ya, semuanya itu ada di sini. Makanya saya bilang tadi, ya, project itu adalah ibu dari semua menu yang ada di VisualFox Pro. Jadi kalau mau memulai harus menggunakan project. Selanjutnya, ya, langkah selanjutnya, kita kenalan dulu dengan aplikasi VisualFox Pro. Di dalam worksheet, ya, sambil buka worksheet, kalau yang buka worksheet, itu ada di halaman 9. Ya.
ada di halaman 9. Halaman 9 itu berisi tentang contoh dari aplikasi sederhana di dalam Visual Box Pro. Ya, coba saya share dulu ya. Nah. Saya share worksheet-nya dulu. Yang lainnya kalau mau buka juga boleh ya. Di diktat atau di modul yang saya pernah kirim dulu, ya, minggu kemarin itu ada di halaman 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Kelihatan enggak ini? Ada latihan 1. Kelihatan ya? Mbak Ira, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Di situ ada form penjualan barang ya. Ada nama barang, ada jumlah barang, ada harga satuan, total bayar. Ya. Ini menggunakan label. Label itu apa, Pak? Nah, label ada di atasnya di keterangannya. Label digunakan membuat komentar atau keterangan pada form. Ini nanti pakai yang kedua pakai text box. Ya. Ini comment button. Jadi kita membutuhkan 4 label, 4 text box, 2 comment button. Pengaturannya itu ada di bawahnya sini ya. Sambil Anda buka worksheet ya, nggak apa-apa nih. Pengaturannya ada di bawah sini. Label, text box, comment button. Saya akan coba mendemokan melalui aplikasi Box Pro-nya langsung ya. Jadi balik ke project. Ini belum masuk ini, bentar. Balik ke project. Nah, udah kelihatan ya ini ya, Box Pro-nya ya. Udah belum? Udah. Ya, oke. Mbak. Oke. Masuk ke dokumen, kemudian pilih form, kemudian new ya, dokumen, form, new form. Nah, new form di sini akan muncul nih ya, lembar form untuk lembar kerja kita nanti. Ini ada form control, ini nanti ada label, ini ada text box, ada edit box, ada comment button, ada comment group, ada banyak di sini nanti. Yang kita butuhkan tadi ada 4 label. Saya buat dulu 4 label. Label 1, label 2, label 3 ya. Label 4 nih ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada text box. Text box saya cari dulu di sini. Nah, ini text box juga 4, 1. Text box-nya lagi 2. Ya, text box lagi 3. Ya. Text box lagi 4. Setelah itu tadi ada yang namanya comment button. Comment buttonnya ada 2, 1, 2. Ya, pengaturannya nanti Anda bisa lihat di bawahnya. Form 1, name-nya form 1, caption-nya form penjualan barang, folder style-nya fix single ya. Nah, itu Anda bisa klik kanan di formnya sini, kemudian di properties ya. Di formnya di klik kanan, kemudian dipilih properties. Nah, oke. Setelah itu akan muncul properties form seperti ini. Nih, tampilan kayak gini. Tadi namanya form 1 udah. Kemudian caption-nya tadi form penjualan barang. Saya coba dulu. Ya. Form penjualan barang.
Kemudian border style-nya ada fix single. Ini bisa Anda rubah fix single. Ya. Nah, setelah itu apa lagi, Pak? Setelah itu ada labelnya juga perlu diatur ya, labelnya, captionnya ya, nama barang, jumlah barang, harga satuan, total bayar. Captionnya, nama, kecepatan barang, boleh langsung motong ya Pak, kecepatan Pak gitu ya, jadi saya tidak ngomong terus ya. Nama barang, kemudian yang label 2, harga, jumlah barang, harga satuan ya, jumlah barang. Kemudian yang ketiga captionnya harga satuan. Kemudian selanjutnya ada total bayar. Kemudian komen buttonnya di sini ada mulai dan selesai. Nih, ya. Ini untuk desain formnya. Sampai sini dulu, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Monggo. Ada enggak? Monggo. Pak mau tanya. Belum. Form kontrolnya itu belum keluar, Pak. Nama. Siapa namanya? Nurul Tania. Ya, gimana? Nama Nurul Tania. Oke, Mau bertanya, Pak. Punya saya kan habis di form new itu yang keluar cuma properties sama form 1. Jadi form kontrolnya belum keluar. Nih, di sini nih. Form control toolbar ada enggak? Oh iya, Pak. Sudah, diklik. Sudah. Oke, lainnya silakan. Sudah ada? Oke, lanjut ya. Setelah kita membuat desain, langkah yang kedua kita membuat codingnya ya. Jadi codingnya ini saya juga nanti pelan-pelan ya. Codingnya pun juga nanti saya pelan-pelan ya. Untuk masuk ke coding, ya, Anda bisa double klik di sembarang tempat. Yang penting masih dalam satu form di sini ya. Klik di sini boleh double klik gitu ya 2 kali. Klik. Nah, maka akan muncul ini lembar codingnya. Anda harus baca worksheet-nya juga. Keterangannya apa sih? Ya, keterangannya apa? Nah, di sini di dalam coding itu ya, ketikan kode program, ketikan objek form prosedur init. Nah, objek itu ini. Nah, ini kan ada objek form 1. Prosedurnya apa? Init. Ya, berarti nanti objek form 1 udah, kemudian prosedurnya diganti init. Di sini banyak sekali yang prosedurnya init. Init. Nah, ini. Init itu apa sih, Pak? Init itu adalah inisial atau pengenalan. Jadi saat form nanti dijalankan, itu sudah dikenalkan dengan yang ada di coding sini. Ya, saya coba ketik ya, this form 1, 2, 3, 4. Nah, oke, saya coba. Nanti kalau nggak tampil, bilang ya, this form dot text 1 dot value. Value itu apa, Pak? Value itu adalah nilai. Ya, this form dot text 2 dot value sama dengan 0. Kemudian this form lagi dot text 3 dot value sama dengan 0. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. This form dot text 4 dot value sama dengan 0. Nah, this form itu adalah form ini. Jadi form ini. Form ini itu berarti form 1 ya. Teks 1 adalah teks ini. Teks 2 ini, teks 3 ini, teks 4 ini. Ya. Nih. Jadi
tadi ya. Jadi untuk membuatnya seperti itu tadi. Mana tadi? Hilang malahan. Bentar ya. Form 1 inisialnya init. Nah, kemudian setelah itu ada komen. Ya, komennya juga ditulis this form ya, dot text 1 dot value. Pak, ini di komen 1 kenapa klik? Karena itu nanti akan aktif jika komen satunya diklik. Ya. Nanti saya coba jalankan, ya, baru nanti Anda, oh ternyata gitu Pak. Ya, mungkin gitu nanti ya. Saya ketikkan dulu. .value sama dengan 0. Di sini ada keterangan juga ya. Ada petik 2, ada 0. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau petik 2 kemarin kan berarti menandakan kalau itu adalah string. Ya, isinya bisa angka, bisa huruf, tapi dengan ketentuan itu tidak diolah. Diolah itu ya ditambah, dikurangi. Ya. Yang 0 itu nanti berarti ditambah, dikurangi. Kemudian di sini saya tambahkan this form dot text 1 ya, dot set focus. Set focus itu apa sih? Set focus itu ya untuk memfokuskan jika nanti komen satunya diklik, maka akan aktif di teks 1. Yang di form 1, ya, di form 1 pun juga nanti sama. Ya. Nanti kalau dijalankan ini ya, tanda seru ini coba dijalankan dulu, coba di-run aja. Yes. Simpan dulu namanya ya. Namanya kita kasih F dulu, karena kita buatnya form F. Sore tadi ya, sore. Save. Oke. Tunggu ya. Nah, ini ya. Jadi akan aktif hari ini. Ini misalkan ada ketikan bebas. Nah, ini ketikan angka berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, tadi kenapa komennya kok diklik? Maksudnya itu adalah kalau ini saya klik ya, maka di sini akan kembali seperti semula. Ini kosong, ini 0, 0, 0. Ini isi lagi, Pak. Oke, saya isi lagi. Klik lagi mulai, maka akan berubah menjadi kosong semua. Ya. Itu penjelasan dari programnya tadi. Ya. Kemudian, masih belum selesai kita ya. Kita masih punya yang namanya coding untuk membuat perhitungan tadi. Nah, masih ada di bawahnya ya. Saya tambahin dulu. Di sini di worksheet, kalau Anda lihat ya, di bawahnya itu ada komen 2 ya. Komen 2 this form dot release. This form dot release, komen 2 ini. Diklik juga this form. Release itu adalah untuk keluar ya, keluar dari programnya. Release. Jadi kalau ini jalankan gini, ya simpan dulu. Kalau mau keluar, tunggu baru proses ya. Nah, ini kalau Anda ketikkan, masukin ya. Kalau selesai, mulai selesai, jadi nanti akan nutup tadi. Jadi kembali ke desain lagi.
Kemudian saya coba untuk memasukkan coding yang terakhir. Itu ada di objek teks 3 prosedur valid. Ya. Objek teks 3 prosedurnya valid. Valid itu apa, Pak? Valid itu adalah validasi ya, untuk uji kebenaran. Validasi. Di sini codingnya ya. A sama dengan this form text 2, B sama dengan this form text 3. A sama dengan this form this form dot text 2 dot value. Kemudian B sama dengan this form dot text 3 dot value. Kemudian ya, setelah itu ada yang namanya perkalian ya, C sama dengan A kali B. C sama dengan A dikali B. Kemudian this form text 4 dot value, this form dot text 4 dot value sama dengan C. Jadi kalau kita jalankan nanti hasilnya ini yes. Nah, misalkan nama barangnya apa? Apa ya? Keyboard misalkan lah. Jumlahnya berapa? 3. Harganya berapa? Harganya waktu itu 25 lah. 25.000 misalkan. Nah, maka hasilnya di sini total bayarnya akan otomatis. Kalau mulai lagi tinggal diklik mulai. Masukin lagi apa harganya, bebas ya. Harganya jumlahnya berapa? 23 misalkan, harganya 1.000. Totalnya nanti akan otomatis muncul. Ya. Mulai lagi. Nah, oke. Bisa. Tekan lagi. Kalau udah nanti ditutup. Close, selesai. Nah, ya. Jadi itu penjelasan saya tentang aplikasi sederhana menggunakan VisualFox Pro. Ya. Adakah yang mau ditanyakan? Monggo silakan ya. Ayo silakan. Kalau ada yang tanyakan, monggo. Monggo Mbak Reno. Mbak Ega. Saya, Pak. Monggo. Mana? Apakah VisualFox Pro itu hanya bisa digunakan di Windows saja, apa sistem operasi lainnya juga bisa? Microsoft VisualFox Pro ya, itu bisa digunakan di Linux juga. Ya. Linux. Tapi nanti ada beberapa tool yang tidak kompatibel. Biasanya itu kalau yang namanya Microsoft itu pasti kompatibel dengan Windows. Karena Windows itu yang buat ya Microsoft Corporation. Gitu Mbak Ika ya. Lainnya? Iya Pak, terima kasih. Lainnya ada? Udah dicoba belum? Ini Pak. Mbak, siapa yang udah nyoba? Ada enggak yang udah nyoba? Mana yang lainnya? Bisa tampilkan wajahnya sekalian ya. Wajahnya ditampilkan aja nggak apa-apa ya. Wow. Ya. Kalau ada yang tanyakan, monggo silakan ditanyakan ya.
Silakan. Mbak Tania udah dicoba? Baru nyoba sedikit-sedikit, Pak. Baru nyoba dikit-dikit. Ada masalah enggak? Belum, soalnya tadi waktu awalnya itu form kontrolnya kan belum keluar. Lainnya? Lainnya? Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Mas Lutfi, udah coba? Belum, Pak. Tadi saya Belum? tinggal dulu. Belum. Oh, ya, oke. Mas, siapa lagi? Mas Abik, udah dicoba belum? Belum juga, Pak. Oke, nanti nanti dicoba ya semuanya, nanti bisa dicoba. Mbak Alvina? Iya, Pak. Baik, Pak. Belum? Mbak Ega, udah nyoba belum? Ega, Gimana, Pak? udah dicoba belum? Oh, belum, laptopnya rusak. Sorry. Mas Iya. Hendra Setiawan, Belum, Pak. Soalnya baru masuk. oh baru masuk. Ada kendala tadi? Ya, error terus, Pak, saat masuk, Pak. Gimana? Saat masuk, error terus. Oh, sekarang udah bisa. Sudah bisa. Ya nanti yang baru masuk atau terkendala sinyal, ya nanti bisa lihat videonya ya. Karena nanti absensi kalian juga akan masuk setelah saya upload videonya. Ya. Baik, Kelas lain seperti itu juga enggak? Ya kan? Sama enggak? Iya, Pak. Bu Iya. Dewi juga. Ya. Jadi ya nanti absensinya setelah saya upload video, nanti saya kabarin Anda, nanti Anda bisa buka siakat, ya. Kemudian Anda bisa absensi sesuai kelas masing-masing. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan, enggak ada? Kalau ada saya tunggu ya, Mas Indra Setiawan. Kalau mau tanya-tanya monggo silakan ya. Soal instalasi boleh, soal apa boleh ya. Kalau belum diinstal tanya aja ya. Baik, Pak. Sudah diinstal Mas Hendra Setiawan? Sudah, Pak. Sudah bisa. Bisa. Cuma mengoperasikannya yang belum bisa. Nah, nanti Lihat sambil rekaman dilihat. dulu. Ya. Oke. Mbak Tania udah selesai nyobanya belum? Pak Nurul Tania udah selesai dicoba belum? Belum, Pak. Masih buat. Belum. Oke ya. Nanti dicoba ya. Nanti kalau ada kendala, nanti bisa tanya langsung ke saya lewat grupnya, grup WA-nya ada itu kan. Ya. Jadi kalau tidak ada saya tutup ya. Halo, kalau nggak ada saya tutup ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.